Siapa yang tak ingin memiliki kulit sehat dan bercahaya? Nah, beberapa makanan dipercaya mampu membuat kulit sehat dan bercahaya. Untuk membahasnya, di studio sudah ada dokter estetika dari Dermaster, Dr. Elisa Husein. Halo Dr. Elisa. Halo Cynthia. Halo. Dokter, saya awali dulu nih. Kalau kita bicara tentang kulit bercahaya ya dokter, sebetulnya dalam dunia kedokteran estetik itu seperti apa yang dikatakan kulit bercahaya, dok? Oke, untuk punya kulit yang bercahaya, sebenarnya easy, 3 hal. Kulit harus bersih. Ibaratnya kita punya lantai marmer, kalau misalnya kotor, bersih, glowingnya nggak akan kelihatan. Ya, jadi harus bersih. Yang kedua, kulit itu harus lembab. Karena kalau kulit kering itu, keriput halus lebih mudah kelihatan. Kulit yang banyak keriputnya itu nggak akan jadi glowing. Yang ketiga, kulitnya itu harus bebas dari pigmentasi. Jadi kalau ada pigmentasi atau warna kulit yang nggak rata, kita ratakan. Nah, kalau 3 hal itu terpenuhi, biasa kulit itu bisa terlihat yang namanya glowing dan bercahaya. Gitu. Oke, nah salah satu ya dokter yang menunjang kulit menjadi glowing kan adalah makanan juga ya dokter ya, katanya nutrisi. Nah seperti apa dok syarat makanan yang baik untuk kulit bercahaya ini dok? Kalau syarat makanan yang baik untuk kulit bercahaya, harus dari bahan makanannya dia bagus. Nah bahan makanannya ini bagus, banyak antioksidan, kemudian penuh vitamin dan mineral. Yang kedua, proses pengolahan makanannya itu harus betul. Yang ketiga, selain rasanya, selain nutrisinya bagus, supaya bisa bercahaya, makanan yang sehat ini harus dikonsumsi secara konsisten, jadi jangka panjang. Nah, ini tidak kalah penting, rasanya harus enak. Nah, kalau di Dermaster kita ada program namanya Dermalicious. Dermalicious ini adalah menggabungkan makanan yang sehat, jadi diatur oleh dokter gizi, kemudian diatur juga sama chef gourmet. Jadi selain dia sehat, bahannya, pengolahan makanannya betul, apa yang harusnya dimakan mentah tetap mentah, apa yang harusnya dimakan matang, dimasaknya juga matang, tapi rasanya juga dipastikan enak. Nah, jadi dengan kita buat bahannya bagus, pengolahannya bagus, kalorinya cukup dan pas untuk setiap orang, rasanya enak, semua orang bisa komitmen untuk makan sehat, jangka panjang, jadi kulitnya bersih dan bersinar dan glowing dari dalam. Oke. Kalau boleh tahu dok, seperti apa makanan yang baik ya dokter? Ya mungkin ada saran juga dari dokter supaya kulit kita bercahaya ini dok. Oke, kalau makanan tipsnya ya, tips apa yang mau supaya kulitnya Cynthia glowing ya? Pilih makanan yang tinggi antioksidan. Makanan tinggi antioksidan itu bagus untuk membuat kulit glowing. Makanan yang tinggi antioksidan itu biasanya warnanya bright. Jadi pilih sayur dan buah yang warnanya bright. Jadi selain itu pilih juga makanan yang banyak jenisnya. Jadi kalau the expert bilang eat the rainbow. Jadi satu hari jangan makan buah satu jenis, kalau bisa macam-macam. Satu hari jangan makan sayur satu jenis, kalau bisa macam-macam. Makin warna-warni itu makin bikin kulit makin bagus. Kedua, makanannya itu harus rendah kadar indeks glikemik. Jadi rendah gula. Makanan dan minuman yang rendah gula itu bagus buat kulit. Semakin tinggi kadar gula, semakin cepat proses penuaan kulit. Jadi kita pengen kadar gula di darah itu stabil, baru kulit kita tuh bisa bagus. Terus makanan apa lagi yang bagus buat kulit? Makanan fermentasi. Kita di Indonesia ini banyak dianugerahi makanan fermentasi. Tempe, tahu, tauco, tape, itu bagus loh buat kulit. Karena makanan fermentasi itu menyehatkan usus. Usus yang sehat lagi-lagi korelasinya bagus dengan kulit. Nah itu salah satu contoh yang dianjurkan untuk makanan yang untuk bikin kulit glowing ya. Oke, jadi dari kandungan, kemudian juga pengelolaannya tadi ya dokter ya jangan berlebihan. Kemudian dokter, kita kalau bicara kopi nih kan banyak juga penggemar kopi dan kopi ini kan mengandung kafein. Apakah berdampak buruk dokter terhadap kulit? Nah, ngomongin soal kopi menarik nih karena ada tim kopi sama tim non kopi. Ya. Kopi sendiri punya kandungan namanya polifenol. Polifenol ini antioksidan poten. Jadi banyak penelitian yang mengatakan orang yang rutin mengkonsumsi kopi malah rendah kadar kansernya, rendah kadar gangguan jantungnya. Terus untuk kulit ternyata dia anti-aging yang sangat bagus. Ada penelitian di Jepang yang mengatakan bahwa orang-orang middle age dari 40, 50, 60 yang rutin mengkonsumsi kopi, kulitnya ternyata malah less keriput sama less pigmentasi. Itu tanda-tanda penuaan. Ya. Tapi kita di Indonesia suka salah dalam mengkonsumsi kopi. Yang bikin salah apa? Satu, jumlahnya terlalu banyak. Jadi kadar kafeinnya berlebihan. Kafein itu membuat pembuluh darah di kulit itu jadi kecil. Sementara pembuluh darah itu yang mengantarkan makanan ke kulit. Kalau makanan diantar ke kulitnya aja sedikit, antioksidannya sedikit, pasti kulit jadi lebih gampang keriput.
Yang kedua, kita di Indonesia seneng banget nyampurin kopi sama susu atau sama creamer. Nah, dairy product yang asalnya dari binatang, itu dia menyebabkan peradangan secara alamiah di badan kita. Itu sudah terbukti secara medis ya. Yang ketiga, kadang kita minum kopi itu gulanya berlebihan. Jadi kalau kamu senang minum kopi, kopi bagus buat badan kita, pastikan kamu ikuti 3 rules. 1, jangan lebih dari 2 cup per hari. 2, pilih yang coffee decaf, jadi kafeinnya nggak terlalu banyak. 3, jangan dicampur-campur sama dairy atau sama sugar. Gitu. Jadi sebetulnya ada dampak baiknya gitu ya dokter untuk kulit, tapi tidak boleh berlebihan dan campurannya tadi juga harus dibatasi. Terakhir dokter, apalagi yang ingin disampaikan mungkin agar kulit kita terlihat sehat dan bercahaya? Untuk punya kulit sehat dan bercahaya, paling gampang kita bisa lakukan treatment. Tapi treatment sendiri itu tidak cukup, karena pulang dari klinik kamu cantik, kamu glowing. Tapi kalau kamu tidak maintain dengan pola hidup yang baik, glowingnya itu nggak akan bertahan lama. Nah, kalau di Dermaster, kita punya treatment namanya First Class Glow. First Class Glow ini bagus banget karena kita memberikan nutrisi ke kulit dari luar dan dari dalam. Dari luar kita bersihkan, sama treatment namanya Hydra Facial. Treatment Hydra Facial ini kita bersihkan kulitnya dengan serum dan mesin yang sama yang dipakai J.Lo sama Paris Hilton. Kita mau pulang nih dari Amerika, kita pakein ke pasien-pasien. Terus kita kombinasi sama infus namanya Platinum Whitening. Infus ini akan meregenerasi sel-sel yang udah tua di badan kita. Kemudian yang ketiga, kombinasinya kita suntik serum di bawah kulit wajah. Supaya serum ini memberi makan ke kulit, menghidrasi. Tadi kan kalau kulitnya terhidrasi lembab, dia lebih less keriput. Terus dia meratakan warna kulit. Kita kombinasi sama treatment yang keempat namanya Pico Laser. Pico Laser ini membuat toning kulit itu jadi rata. Nah, dengan 4 treatment dalam satu waktu yang kita sebut First Class Glow, ini akan membuat kulit kita tuh jadi glowing. Ini hal yang easy, bisa dilakukan semua orang. Kalau semua orang punya waktu 2-3 jam datang ke klinik, First Class Glow, kulit glowing. Tapi nggak boleh lupa, yang tadi utamanya dari dalam. Yang bisa memaintain kulit kita glowing jangka panjang itu dari dalam. Makanan, olahraga, dan tidur yang cukup. Jadi kalau kayak Cynthia nih, hari ini kan sibuk syuting. Tahu makanan sehat tapi nggak punya waktu, cobain deh Dermalicious, itu bagus banget. Oke, jadi lebih mudah juga ya dokter ya, sudah dipraktis. Oke, terima kasih dokter Elisa hari ini. Jadi memang yang paling penting itu adalah untuk membuat kulit sehat dan bercahaya. Selain treatment dari luar, tetapi juga nutrisi dari dalam adalah hal yang harus diutamakan. Menarik sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih dokter untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.